Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang datang dari salah satu pulau yang sangat cantik di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, namanya adalah Dila, tapi nanti akan diperkenalkan juga nama panjangnya ya, atau nama full name-nya. Jadi Dila ini datang dari Sulawesi ke Amerika Serikat, khususnya ke Maury, Kentucky, Amerika Serikat. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada baiknya kalau gimana Dila eh, kasih tahu dong nama full name-nya tuh apa, kemudian juga udah berapa lama nih ngomong-ngomong di sini. Hmm, Mhm. oke, jadi nama saya Fadila, nama lengkap saya Fadila. Terus saya dari Sulawesi, Sulawesi Selatan lebih tepatnya. Saya kalau dari jarak dari kota di Sulawesi Selatannya itu Makassar ke tempat saya itu jaraknya kalau pakai mobil itu kira-kira 8 sampai 12 jam. Jadi itu agak kampung sekali ya. Terus saya sudah di sini tuh selama dari Agustus sampai sekarang itu lima September, bulan ya, 5 bulanan lima ya. bulan. Iya. Oh, oke. Nah, Dila ini datang ke sini karena mendapat sponsor dari Fulbright. Itu salah satu sponsor yang sangat prestisius sekali ya di dunia. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Fulbright-nya, saya mau tanya, kira-kira masa kecilnya Dila itu seperti apa ya? Dan sukanya apa gitu? Kok bisa apa ya, mungkin dulu-dulunya punya impian pengen ke luar negeri dan kenapa kok bisa punya impian seperti itu, terinspirasi dari apa misalnya gitu. Hmm. Ya Dila cerita, ayo Dila. Jadi saya tuh lahir di Sulawesi Tenggara. Mm-mm, Terus saya pindah ke Sulawesi Selatan, mm-mm, itu lebih tepatnya di Kota Palopo. mm-mm, Jadi di sana itu saya tinggal sama nenek. Pada akhirnya setelah mm, berpindah-pindah dari Sulawesi Tenggara, pindah lagi ke Sulawesi Selatan. Akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk tinggal sama nenek saja dan mhm, melanjutkan sekolah di Palopo. Jadi saya tinggal sama nenek itu apa, di pedesaan, di mhm, pedesaan yang mhm, benar-benar masih desa gitu, yang mhm. kayak teknologi tuh, bahkan ada beberapa desa di tempat saya itu yang belum ada listrik. Oh, Nah, mhm, waktu itu mhm, mhm, jadi kita benar-benar jauh dari teknologi. Kita habis sekolah itu ke sawah, pokoknya kayak anak-anak pada kampung pada umumnya, ke mhm, hutan. Kalau mhm. kita masak pun waktu itu masih cari kayu dulu di hutan, Nah, gitu ya. cari kayu dulu di hutan terus masak. Mhm, mhm, Nah, akhirnya kapan saya mulai tertarik sama mau keluar negeri? mhm. Sebenarnya waktu SD itu saya malah nggak suka bahasa Inggris. Saya lebih tertarik ke matematika waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, pas masuk SMP, kok matematika jadi lebih susah ya? Jadi matematikanya lebih susah dan saya jadi kayak, nggak deh, matematika ini makin ribet kayaknya. Mhm, Nah, kebalikannya lagi, saya malah suka bahasa Inggris. mhm, Di situ karena saya suka bahasa Inggris, saya suka cara gurunya ngajar, saya suka kayak, oh ini bahasanya tuh menarik ya. mhm, Akhirnya saya kayak coba ikut-ikut lomba, tapi nggak menang-menang kan, selalu tidak masuk juara apapun. Jadi mulai dari situ aku merasa kayak eh, saya mau belajar nih, mhm, belajar mhm, bahasa ini, mhm. saya harus bisa nih, saya harus setidaknya masuk lah jajaran orang-orang yang bisa bahasa Inggris lah Mhm, di mhm. situ. Oh. Akhirnya mulai dari situ saya nonton-nonton, saya nonton Mmm. film, saya lebih sering nonton film berbahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Ah, heeh, Nah, dari heeh. situ saya melihat, oh, ih, keren banget kayaknya ini Heeh, kalau heeh. kita bisa sekolah di luar negeri. Heeh, heeh. Soalnya saya selalu berpikir bahwa kalau kita mau belajar suatu bahasa itu lebih bagusnya, lebih efisiennya itu kalau kita belajar langsung dari tempat di mana bahasa Betul, itu betul, digunakan. betul, Nah, jadi betul. kita nggak perlu kayak belajar gimana-gimana lagi, soalnya kita Mhm, akan menyerap sendiri bahasa mhm, itu dari mhm, lingkungan sehari-hari. mhm, Dari situ mhm. awalnya. Oh. Nah, terus kan itu mimpi itu dipupuk terus ya, mimpi Iya. untuk pengen berbahasa asing ya, khususnya Mhm. bahasa Inggris itu. Nah, terus gimana ya awalnya kok ujuk-ujuk tiba-tiba Dila kok terus ngelamar apa namanya Fulbright scholarship ini, kemudian juga bagaimana itu prosesnya, terus akhirnya ya
tiba di sini, kemudian menjalani kuliah di sini, itu kan suatu perjalanan yang tidak mudah dan juga membutuhkan waktu yang luar biasa ya. Maksudnya mengisi formnya dan lain sebagainya, persiapan lahir dan batinnya ya. Nah itu gimana? Siapa tahu para pemirsa di sana ingin juga mengikuti jejak Dila ya, karena ini adalah sesuatu yang pengalaman yang luar biasa berharganya ya, tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk masa depan. Nah, cerita deh Dila. Jadi saya itu kenal beasiswa ini, saya tahu beasiswa ini dari dosen saya. Saya dikasih tahu kalau ada beasiswa ini pas semester 3. Dan itu emang kayak semester itu di mana Fulbright buka, dan memang kalau kita mau mendaftar untuk beasiswa yang saya daftarin ini yaitu UGRAD, kita minimal harus semester 3. Oh, begitu. Minimal semester 3. Terus maksimal semester 5. Oh, gitu. Oke. Jadi akhirnya sebenarnya awalnya saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ikut karena saya merasa bahasa Inggris saya belum mumpuni untuk bisa ikut yang seperti ini. Terus yang saya lihat kan teman-teman saya dan senior-senior saya yang ikut ini kayak wah jago-jago banget. Saya apa nih, orang kampung. Jadi saya minder gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak ikut dulu saat itu. Tapi setelah teman saya kan ikut, sahabat saya ikut. Dia sibuk sana kemari, sibuk ngurusin ini. Saya malah merasa, kok kamu sibuk? Aku kok nggak sibuk. Jadi aku kayak, mau juga deh ikut, setidaknya kayak mengisi waktu luang lah. Kalaupun nggak lolos ya nggak apa-apa. Namanya dicoba juga kan. Ya, jadi akhirnya saya ambil kesempatan itu, saya coba ikut. Walaupun kayak akhirnya kayak cuma kayak bebek aja di belakang teman-teman saya yang benar-benar serius banget ikut. Saya juga serius sebenarnya, cuman agak minder. Soalnya saya merasa tidak punya apa-apa gitu. Nah, saat itu. Jadi saya ikut sampai akhirnya isi formulir selesai. Akhirnya setelah itu menunggu pengumuman. Saya tidak pernah berharap apa-apa sih. Saya tidak pernah menaruh ekspektasi yang tinggi. Saat itu saya cuma berpikir ya udah sih coba aja. Ya mana tahu kan rezeki siapa yang tahu. Iya betul. Akhirnya menunggu saya hangout sama teman saya ini yang ikut daftar ini. Terus ada telepon dari Jakarta nih. Saya bilang, wah dari Jakarta. Kata teman saya, jangan itu penipu. Itu penipu tuh kan, biasa kan kalau di Indonesia itu ada telepon yang masuk tuh. Sama di sini juga. Iya. Dapat hadiah apa kayak gitu. Iya, yang kayak di Indonesia tuh menang 170 juta misalnya. Jadi kita akhirnya telepon itu di reject. Telepon pertama di reject, menelpon lagi kedua kalinya masih nomor yang sama dari Jakarta. Di reject lagi kan. Janganlah, nggak usah lah mau ngomong sama orang seperti itu, menghabiskan waktu kan. Akhirnya menelponlah ketiga kalinya. Sabar sekali Aminef untuk menghubungi saya. Karena mungkin tahu juga gitu kan. Akhirnya diangkat teleponnya sama teman saya. Yang dia tuh benar-benar persiapan untuk ikut ini. Dia persiapan, pokoknya dia benar-benar yang kayak gimana well prepared gitu. Well prepared sekali dia. Dan saya yang merasa rendah diri ikut-ikut aja sama dia. Tapi tetap saya sih fokus juga sih pas ngisi-ngisi esai. Akhirnya diangkat. Dikasih tahu, ini atas nama Fadilah. Oh iya benar. Oh selamat ya, kamu lolos interview UGRAD di Jakarta. Jadi nanti semua akomodasi, tiket pesawat, hotel sama semuanya itu ditanggung sama Aminef, Fulbright gitu. Saya kaget. Masa? Nggak mungkin. Saya merasa masih tidak merasa kayak ini pantas untuk saya. Saya malah berasa bersalah saat itu. Walaupun saya kaget ya, saya merasa bersalah karena teman saya ini belum dapat nih. Tapi kita masih positive thinking. Kayak ya udah mungkin nunggu sehari lah. Betul. Coba kita nunggu sehari, mungkin siapa tahu ada email kan. Siapa tahu satu-satu diteleponinnya, mungkin setelah saya dia kan. Akhirnya ditunggu sehari nggak ada telepon. Akhirnya setelah berhari-hari menunggu ada email masuk. Akhirnya semua peserta dapat, ternyata yang lain tidak lolos dan cuma saya sendiri yang lolos ke Jakarta. Alhamdulillah. Nah, terus abis itu ya kan udah
udah dapat telepon itu kan terus jadi harus bersiap-siap untuk interview tuh. Nah, terus gimana itu apa namanya proses interview dan lain sebagainya itu Dila itu persiapannya apa aja, kemudian yang di interview itu apa aja sih yang ditanyain itu apa aja. Terus sebelum ke interviewnya pada saat apply ya, pada saat apply itu hal yang paling sulit bagi Dila dalam mengisi itu saat mengisi yang bagian yang mana gitu, karena namanya mengisi application form untuk scholarship seperti ini kan nggak mudah kan gitu loh ya, pokoknya repot gitu, rempong gitu. Nah, itu apa yang paling sulit? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan juga sih sama kayak orang-orang yang mau daftar. Apa bagian paling sulit dan apa yang harus kita fokuskan ketika mendaftar beasiswa ini? Saya pribadi esai. Esai ya. Esainya itu, aduh, di situ menurut aku ya ini adalah titik penentu. Betul. Kita bisa dipilih atau enggak. Betul. Ya, kalau esainya itu enggak kuat, tidak menonjolkan apa yang kita punya, itu kita nggak kepilih. Walaupun kita bahasa Inggrisnya bagus, mungkin grammarnya bagus-bagus semua, tapi kalau isinya itu kayak nggak ada isinya, jadi nggak kepilih. Saya waktu itu pokoknya saya nggak tahu ya, soalnya saya mau lolos apa enggak, cuman saya merasa saya harus memuaskan diri saya dengan esai saya ini. Betul. Saya mau puas dengan apa yang saya kerjakan. Akhirnya esai saya itu saya koreksi terus. Hari ini kan merasa sudah selesai, tapi masih banyak waktu sebelum akhirnya bisa submit. Teman-teman saya yang lain sudah, dia sudah submit duluan esainya. Mereka dapat bimbingan dari berbagai dosen, dari sini ke situ. Saya sebenarnya enggak. Saya cuma kayak 1-2 dosen lah. Yang penting kayak grammar saya sudah diperbaiki, apa yang bisa ditambahkan. Tapi setelah itu saya benar-benar koreksi terus. Karena saya merasa masih banyak waktu. Terus saya baca hari besoknya, kok saya belum puas ya sama esai saya. Jadi saya ubah lagi, saya koreksi lagi. Sampai akhirnya kayak saya itu submitnya kayak sehari sebelum tutup. Sebelum aplikasinya itu ditutup. Di situ saya benar-benar udah puas banget nih. Setelah saya baca terus berhari-hari, di situ saya sudah merasa enak nih dibaca esainya untuk saya. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih ya, kira-kira inti esainya Dila itu apa sih? Kan tentunya sekarang karena Dila sudah keterima, sudah di Amerika bahkan sekarang ya. Itu kira-kira menurut feelingnya Dila itu apa yang membuat juri ya, reviewer itu tertarik ke esainya Dila? Itu karena esai itu kan rohnya ya, rohnya Dila ya. Nah, kira-kira apa itu yang diceritain sama Dila? Singkat aja, nggak perlu dalam-dalam. Jadi kalaupun yang lain itu kayak aku minder ya, soalnya aku pengalamannya itu nggak banyak. Soalnya saya lebih menghabiskan hidup itu di kampung, nggak kayak anak-anak yang lain pergi ke sana kemari, bisa ke sini ke situ, memperluas relasi dan sebagainya. Nah, terus kalau saya merasa apa yang menjadi kekuatan esai saya itu karena saya jujur. Saya sangat jujur dengan apa yang saya lakukan. Betul. Jadi kesannya itu saya benar-benar menceritakan kehidupan saya. Jadi mereka bisa merasakan apa yang saya Jadi penggambarannya itu benar-benar walaupun kayak cuma 1-2 pengalamannya yang aku masukin di situ, tapi itu benar-benar aku kayak menceritakan benar-benar jujur gitu, bahwa ini pengalaman saya waktu di sini saya ngerjain ini. Pokoknya sederhana lah, hal-hal sederhana, tapi kita benar-benar ngejelasinnya itu jujur. Betul. Jadi teman-teman ya, jadi kejujuran itu sangat penting di sini, honesty. Jadi betul-betul yang dilakukan oleh Dila itu adalah ya memang dilakukan. Jadi tidak mengada-ngada, tidak menghayal ya. Jadi dalam menulis esai itu memang kalau untuk lomba-lomba seperti ini ya, itu kejujuran itu sangat penting gitu ya. Walaupun dimanapun kejujuran itu nomor 1. Nah sekarang kita
lihat bagaimana cerita interviewnya ini ke Jakarta. Seorang gadis dari Sulawesi terbang sendirian ke Jakarta untuk interview. Wow, ini luar biasa banget perjuangannya. Oke, gimana ceritanya nih, Dila? Jadi alhamdulillah gara-gara program scholarship ini, saya pertama kali itu naik pesawat gara-gara program ini, dan saya pertama kali keluar Sulawesi gara-gara program ini juga. Jadi waktu itu saya benar-benar kayak deso ya, kayak kampungan gitu, mau naik pesawat. Ya enggak Jadi lah. harus well prepare juga nih naik pesawatnya. Betul. Jadi dengerin semua nasihat dari orang, catetin, kalau nanti di sini gini, soalnya mereka cuma bisa nganter sampai sini. Jadi benar-benar harus memberanikan diri nih, benar-benar cuma punya diri sendiri yang bisa diandalkan. Betul. Kalau malu bertanya sesat di jalan nanti saya. Jadi akhirnya saya terbanglah ke Jakarta. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, walaupun saya masih agak malu-malu, jadi saya kayak gengsi gitu bertanya awalnya. Ya udah, saya ngikutin orang aja nih. Ngikutin orang keluar. Oh, ternyata gini. Oh, gini. Wah, luas sekali ya ternyata bandara di Jakarta itu. Iya. Luas sekali sampai saya bingung. Jadi akhirnya saya ikut keluar. Tapi alhamdulillahnya saya punya om di Jakarta. Jadi saya punya om, jadi dia jemput di bandara. Jadi setelah pusing-pusing saya bertanya, gini, kesini kemana nih, kalau habis ini, kalau mau kesini kemana? Akhirnya diarahkan. Oh, ketemulah saya sama om saya. Akhirnya om saya naik motor tuh hujan-hujan. Iya, hujan-hujan. Iya. Soalnya Aminef tuh tidak tidak provide untuk transportasi ke hotel gitu. Gitu. Tapi dia transportasi yang kayak pesawat gitu, semuanya ditanggung. Tapi kalau yang lokal-lokal enggak gitu. Oke. Jadi saya dianterin tuh sama om saya tuh naik motor basah kuyup hujan-hujanan. Perjuangan ya. Perjuangan. Tapi bakalan ke hotel sih, jadi perjuangannya bakalan indah. Nah, betul. Kayak habis gelap terbitlah terang gitu ya. Iya, seperti itu. Betul. Saya hujan-hujan basah kuyup, tapi saya harus melindungi tas saya nih. Soalnya di dalamnya nih dalamnya nih berkas-berkas penting. Akhirnya saya sampai di hotel, nginap, makan di situ. Tapi besokannya kan interview. Jadi tetap deg-degan malamnya tuh. Betul, pasti. Siapin ini, mikirin pertanyaannya apa nanti. Pokoknya harus kayak melatih diri sendiri. Betul, latihan ya. Iya, melatih diri sendiri, coba ekspektasi bakalan ditanyanya nanti apa. Oke. Terus latihannya gimana tuh? Pakai kaca, pakai apa? Berkaca gitu. Iya, pasti sih. Menurut saya tuh kalau mau latihan, yang paling penting adalah melihat diri sendiri di cermin. Iya. Supaya kita bisa tahu ekspresi kita kayak gimana, supaya kita nyaman. Betul. Supaya kita confident nanti pas ngomongnya. Kayak, oh aku udah tadi gini nih, bagusnya pas gini, atau gimana. Senyumnya gimana gitu kan. Cara menyampaikannya juga gimana. Jadi udah terlatih gitu. Jadinya terus mematut-patut bajunya gimana, kan harus pede dong. Harus pede. Pokoknya interview itu harus pede. Oh iya. Kalau nggak pede, gelagapan, wah kayaknya kita ngomongnya juga harus tegak gini kan, nggak malu-malu gitu. Oke. Terus besoknya kan interview tuh ya. Nah, dari yang interview berapa orang? Jadi yang daftar program ini kalau nggak salah 400 orang. Di seluruh Indonesia. Terus yang diterima interview itu cuma 12 orang. 12 orang, oke. Dari seluruh Indonesia. Wow, you are the best. But I mean, at least ya. Alhamdulillah dapat berkah dari Tuhan. Amin. Terus akhirnya 12 orang ini kayak, maksudnya orang-orang lain itu benar-benar kayak generasi gemilang Indonesia nih. Iya, benar-benar backgroundnya itu, dan mereka tuh kayak visioner banget, orang-orang visioner. Yang walaupun kita kan kumpul dulu, terus kayak mereka benar-benar ada yang latar belakangnya sudah jadi duta dari Sumatera misalnya, dari duta Sumatera, ada yang udah emang punya tempat kursus bahasa Inggris sendiri. Iya, ada yang memang bahasa sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Terus prestasinya juga gemilang-gemilang kan. Aku diam aja. Soalnya saya kayak
dari kampung tuh cuman pengalamannya ya seadanya saja lah ya, kayak ikut-ikut tanam bakau gitu, ikut-ikut membersihkan ini untuk kayak ke kampung-kampung, Oke. membuka jalan gitu. Ya, ya, ya. Pokoknya benar-benar yang kayak sederhana sekali yang punya saya, soalnya mereka yang lain ini terlihat lebih bersinar dibanding Menurut saya. perasaan. Menurut saya. Ya. Akhirnya tibalah saat interview. Interview satu-satu di depan orang bule. Oh, semuanya bule ya? Iya. Enggak. Ada dua dosen, dosen besar dari universitas besar juga dari Indonesia, aku lupa. Terus ada juga dari US Embassy, kalau nggak salah. Terus ada jadi berapa orang? 5 orang? 5 orang. Oke. Terus ada moderator mungkin 6. Iya, 6 ya. Dari minat. Terus akhirnya diinterview lah, ditanya-tanya, pokoknya dikorek lah, dikorek apa yang aku jelasin, apa yang saya jelasin di essay, apa yang saya masukin semua di form itu ditanyain. Oh, jadi gitu. ya seputar itu. Jadi dicek lagi gitu ya. Oke. Kebenarannya. Jadi pokoknya harus benar-benar jujur, jangan ngayal-ngayal kalau menjelaskan nanti, supaya tidak beda-beda, tidak kelihatan, tidak apa biasanya nyambung lah, nyambung. Oh gitu. Terus itu the whole time interviewnya pakai bahasa Inggris terus? Oh iya, jelas. So dari semua pertanyaan yang ada ya, kan tidak semua pertanyaan dari application form ya. Iya. Itu pertanyaan yang paling susah. Itu pertanyaan apa kira-kira yang datang dari si penginterview itu? Yang istilahnya Dila harus mikir, aduh apa nih ya jawabannya enaknya ya gitu. Pertanyaan mengenai apakah saya pernah berinteraksi langsung dengan orang luar negeri maksudnya. Orang luar negeri. Jawabannya? Iya. Jawabannya iya. Iya. Jadi jawabannya iya karena memang di SMA saya itu guru saya ada yang dari Australia. Nice. Guru saya ada yang dari Australia dan dia punya relasi banyak kan dari luar negeri, teman-temannya dia. Jadi kita punya kayak English Day. English Club atau English Day gitu? Bukan English Club, tapi English Day. Jadi setiap 3 bulan bakalan ada bule yang datang ke sekolah kita untuk jadi kayak beda-beda bulenya setiap 3 bulan untuk diajak supaya bisa ngobrol sama kita. Wah bagus sekali SMA-nya. SMA apa namanya? SMA 2 Belopa. Wow, SMA 2 Belopa. Sekarang berubah nama jadi SMA 7 Luwu. SMA 7 Luwu di Kabupaten Luwu. Di Palopo. Asik, itu bagus sekali programnya. Tapi saat ini gurunya sudah pindah. Jadi programnya berhenti. Jadi dia tempatnya dia sekarang mengajar, jadi dia menerapkan hal yang sama di tempat lain. Di tempat lain. Jadi anak-anak lain juga bisa merasakan. Jadi paling nggak sudah punya pengalaman bicara bahasa Inggris dengan native speaker ya. That's good. Oke, continue. Jadi setiap 3 bulan itu kita bakalan ada English Day, kita disuruh, walaupun kita kayak orang Indonesia tuh kayak malu-malu kan kalau ngomong sama orang luar, tapi tetap memberanikan diri untuk ngomong karena memang mau mengasah bahasa Inggrisnya. Betul. Akhirnya setelah itu saya juga makin dekat sama guru saya. Jadi saya sering ke rumah dia, kalau ada bule juga saya ngajak bicara. Jadi sejujurnya saya aja apa yang saya alami di kampung saya ceritakan, bahwa saya itu walaupun di kampung saya juga pernah ketemu bule. Saya pernah berinteraksi sama mereka, saya kayak memperkenalkan culture saya di sana, memperkenalkan karena saya merasa memperkenalkan budaya itu lebih enaknya dan lebih afdolnya itu melalui makanan. Ya, kalau saya. Jadi kalau kita memperkenalkan budaya kita dari makanan itu paling enak. Jadi aku perkenalkan ini kita makanan tradisional di Palopo itu kapurung. Itu terbuat dari sagu. Itu mirip-mirip papeda dari Papua. Oke. Gitu Bu. Jadi aku jelasin itu ke mereka bahwa ya saya pernah
berinteraksi sama bule. Jadi Mm-mm. setiap 3 bulan sekali ke sekolah saya itu bakalan manggil orang luar untuk bisa ngobrol sama kita. Jadi kita jadi terbiasa gitu loh, ngobrol sama orang luarnya. Bagus. Nah, terus long story short nih ya, setelah interview terus kan keterima nih ya, happy banget. Nah, terus kan harus kuliah ke sini nih ya. Nah, itu kan sendiri juga nih. Iya, sendiri. Nah, setelah sampai di Murray State University yang dulunya mungkin nggak pernah dengar itu nama universitasnya, ujuk-ujuk aja datang ke sini. Nah, itu rasanya gimana ketika datang terus kuliah, terus nggak tahu kalau ada orang Indonesia karena ketemu ibu baru aja, not even 1 week ya, gitu. Jadi walaupun kita satu kota, kita baru ketemunya barusan ya, padahal udah di sini beberapa bulan. Nah, itu gimana rasanya kuliah di sini dibandingin ketika masih di Indonesia gitu? Pasti beda banget lah. Ini aku bahkan naik pesawat ke Amerika aja ini masih merasa tidak percaya, masih merasa kayak mimpi nih. Aku sekarang ada di pesawat ke Amerika, bisa-bisanya. Saya selama perjalanan itu amazed dengan kayak lampu-lampunya, semuanya. Pas turun dari pesawat tuh lihat buildingnya, bener-bener yang kayak nangis gitu. Apakah ini ngimpi apa enggak gitu ya? Cubit-cubit sendiri gitu ya. Aduh, alhamdulillah ada titik di mana saya akhirnya bisa mewujudkan impian saya. Betul. Saya datang ke sini. Wah, saya pertama kali itu amazed sama bangunannya sih. Soalnya yang bangunan-bangunan seperti ini tuh cuma saya lihat kayak di wahana-wahana permainan yang kayak palsu gitu. Dan akhirnya di sini tuh saya lihat, wih, keren sekali orang-orang tuh tinggal di sini ternyata sama persis sama yang wahana itu, cuma ini asli. Saya di situ terharu gitu, teramaze dengan apapun yang saya lihat. Akhirnya sampai di Murray, sampai di dorm, di karantina dulu kan soalnya pandemi, jadi di karantina 3 hari. Di situ saya ketemu mahasiswa dari berbagai negara. Iya. Jadi selama saya di karantina di Springer selama 3 hari itu, teman-teman saya itu dari segala penjuru dunia. Iya, ada dari Korea, Jepang, Nepal, Pakistan, Mauritania, Guatemala, pokoknya banyak banget teman-teman saya. Banyak juga ya orang anak-anak internasional, mahasiswa internasional gitu. Banyak sekali. Jadi kita semua kayak berbagi cerita. Ini ternyata kita semua tuh sama pengalamannya, baru pertama kali semua ke Amerika. Jadi kita yang kayak wah, seneng banget. Iya, tambah seneng. Kita ngobrol sampai jam 1 malam. Saking bahagianya. Iya, kita share semuanya. Teman senasib ya. Teman senasib. Akhirnya 3 hari di Springer, setelah akhirnya dibiarkan keluar, wah, kayak bahagia banget. Tapi akhirnya di situ aku kayak masih bingung, kok sepi ya. Kayak kan kalau di Indonesia tuh pokoknya motor tuh lalu lalang, ribut-ribut, klakson sana kemari, mobil sana sini. Ini kok santai ya, kayak lebih tenang, lebih kalem. Itu aku, mana nih orang-orang di sini nih? Kok sepi? Ternyata emang gini. Jadi lebih mengejutkannya lagi untuk saya itu, saya nunggu 3 hari berturut-turut itu nggak ada motor satupun yang lewat. saya kayak bingung. Ih, kemana nih orang-orang? Apa di sini kota mati? Kata aku tuh, kok mobil semua yang lewat ya? Kok nggak ada yang naik motor? Ternyata emang orang lebih memilih naik mobil. Jadi kendaraannya di kampus itu kalau bukan mobil ya naik sepeda, kalau bukan naik sepeda ya jalan kaki. Ya itu aja. Itu yang bikin kaget pertama kali sih, shock culture di situ. Terus gimana tuh kalau nyebrang di kampus? Diklaksonin orang enggak? Tuh bedanya sama Indonesia bagaimana tuh? Beda banget. Kalau kuliah di Indonesia dan di sini tuh pasti sangat beda. Beda banget. Mulai dari orangnya, mulai dari lingkungannya. Kalau misalnya orangnya nih, kalau di Indonesia kan kita kayak kalau nggak kenal tuh nggak nyapa ya. Oh iya. Iya, kalau kita nggak kenal yang ngapain nyapa, kan jadinya kayak sok kenal gitu, jadi orang risih. Kalau di Indonesia. Oke. Jadi kayak risih kalau kita nyapa, oh kamu cantik, ih
apa sih yang kayak gitu kan. Di sini tuh orang-orang ramah banget. Nggak kenal juga Iya. bilang you look so pretty. Iya, di jalan tuh kita langsung dipuji, kayak wow ternyata aku terlihat di muka bumi ini. Jadi aku merasa kayak aku tuh berharga iya, gitu ya. iya, Betul, jadinya betul. oh ternyata aku bagus terlihat di mata orang gitu. Kalau di sini tuh itu, jadi aku sempat merasa kayak ini beneran Indonesia itu negara teramah. Kok aku datang ke sini ini sangat jauh lebih ramah gitu. Iya, Mereka sangat sopan, kayak kalau mau buka pintu juga dibukain. Terima kasih, minta maaf, pokoknya bener-bener sopan santunnya luar biasa. Dan juga Dila mungkin sudah tahu ya, kota Murray ini termasuk 10 besar kota teramah di Amerika Serikat. Jadi istilahnya kita sebagai pendatang itu, waduh, kita tuh kayak raja lah, ratu mungkin ya, ratu gitu. Di mana-mana banyak yang nolong gitu. Nah, kalau kuliah tuh gimana bedanya dosen cara ngajar atau dosen di Indonesia dengan di Amerika Serikat so far gitu? Kelihatan nggak bedanya? Maksudnya nampak atau ya sama aja gitu? Nggak bisa mengeneralisasikan sih kalau bilang kalau di Indonesia dosennya gini. Tapi kalau environmentalnya itu bisa dilihat langsung bedanya. Tapi kalau dosen yang ngajar gini, kan saya cuma bisa melihat satu sisi ya di UNM. Jadi saya tidak bisa membandingkan di Indonesia ini gimana. Tapi sejauh yang saya lihat ya, apa yang saya alami di Indonesia, kalau dosen-dosen di sini tuh lebih kayak fun banget gitu. Fun banget. Pokoknya mereka kayak mengajarnya itu tidak membuat kita under pressure. Kalau di Indonesia kan kadang yang ada dosen tuh yang The more kayak pressure the better. Waduh, iya. Yang kayak pokoknya siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Kamu jawab. Terus kita nggak bisa jawab. Pokoknya kita nggak keluar sampai dia jawab. Jadi kita under pressure kan? Misalnya gitu. Kalau di sini itu kayak nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita kelihatan yang kayak nggak tahu, skip. Dia nanya ke yang lain. Itu bagus. Jadi mental kita itu terjaga. Betul. Jadi kita nggak under pressure selama belajar. Betul. Kan itu intinya. Iya, jadi fun. Itu enaknya. Itu aku merasa perbedaannya. Ternyata kalau di Indonesia itu under pressure. Kalau di sini aku merasa kayak walaupun semuanya di sini itu harus ada opininya gitu. Kita semua harus punya opini terhadap sesuatu. Kayak pokoknya di kelas harus ngomong aja gitu. Pokoknya sebelum ke kelas kita sudah menanamkan di diri kita bahwa nanti aku ngomong nih. Soalnya akan selalu ada topik dan ditanyakan ke mahasiswa, tapi tetap nggak under pressure kita. Jadi ditanya sebisanya kita aja. Kalau mau ngomong ya udah, kalau enggak ya skip. Ke orang yang lebih mau ngomong. Terus yang lebih kagetnya saya itu ternyata ke kelas itu bisa bawa hewan. Oh iya, itu saya kaget. Itu saya kaget banget. Soalnya saya hewan peliharaan kan? Iya, hewan peliharaan. Saya masuk kelas, ada anjing. Ada orang bawa anjing. Iya, bawa kuda Stella. Masa? Ya kuda, baby kuda. Kuda yang masih kecil. Kalau besar kan nggak cukup kelasnya nanti. Iya, kalau ada mata kuliah tentang kuda kan ya harus bawa kuda tuh. Saya itu kaget sekali situ. Culture shock saya yang paling besar itu ternyata boleh bawa hewan. Hewan peliharaan. Boleh bawa. Dimasukin ke kelas. Saya di situ kaget. Ternyata sefleksibel ini Amerika ya. Terus apalagi yang saya lihat itu dari mata kuliahnya. Ini paling saya merasa bahagia di sini tuh karena Amerika itu mata kuliahnya fleksibel. Misalnya saya jurusannya sastra Inggris. Saya bisa ambil jurusan mata kuliah yang sesuai jurusan saya, tapi juga digabungkan dengan mata kuliah dari jurusan-jurusan lain. Jadi kita dibiarkan untuk mengeksplor lebih luas lagi apa yang kita bisa, apa yang kita mau. Itu bagusnya di sini. Kalau di Indonesia, apa yang saya lihat ya, itu kita lebih kayak kalau kita sudah sastra Inggris, ya kita bakalan belajar sastra Inggris selama time ya. 4 tahun itu pokoknya mata kuliahnya seputar sastra Inggris aja gitu. Kalau di Indonesia jadi makanya orang tuh kayak kalau di Indonesia
mendaftar kuliah terus masuk jurusan misalnya ekonomi kan, mereka jadi sedih. Misalnya, sebenarnya tuh saya tuh maunya masuk biologi gitu, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini, jadi nggak bisa gitu, dibatasi. Jadi kalau di Indonesia itu sekarang ini mungkin lagi musim mau diterapkan mungkin ya, apa kampus merdeka itu loh. Iya. Jadi anak ibu kan jurusan akuntansi. Walaupun dia akuntansi, dia dulu waktu masih kuliah S1 itu dia harus ngambil biologi, Iya. harus ngambil sains, ngambil antropologi juga dia ngambil gitu. Pokoknya sains itu dia juga harus ngambil, dan dia ngambilnya ke jurusan lain tentunya. Jadi istilahnya walaupun kuliahnya di akuntansi, itu kenalan teman-temannya itu ya nggak hanya dari akuntansi saja, tetapi secara akademik dia kenal dari jurusan-jurusan lain juga. Jadi lebih menyenangkan seperti itu ya untuk generasi zaman now Z ini. Jadi kita dibiarkan untuk mengeksplor gitu. Jadi kita tidak dibatasi. Betul. Itu bagusnya sih yang seperti itu, kita harus. Saya maunya ini diterapkan lah di Indonesia supaya banyak orang-orang yang merasa kayak salah jurusan, jadi tidak seperti itu lagi, dia jadi menikmati apa yang dia lakukan. Betul. Nah, ini juga buat PR Pak Menteri di Indonesia nih ya. Jadi mungkin nanti nggak tahu kapan penerapan kampus merdeka. Jadi ini lebih cocok untuk generasi baru, generasi Z dan Alpha. Oke, nah tadi kan sudah cerita tentang bagaimana kesan-kesan di sini gitu ya, di ketika kuliah di sini ya. Nah, kira-kira ini kalau mau pulang ke Indonesia atau ketika di Indonesia setelah dari Amerika, ini kira-kira lesson apa ya yang ingin dibagi oleh Dila pada teman-teman Dila, dosen-dosen Dila, teman-teman sekampung, teman-teman kampus, apa aja lah, atau mungkin Dila ingin menulis artikel nanti gitu untuk sharing experience yang di sini yang kira-kira ingin dibagi gitu. Kira-kira apa ya? Kalau apa yang mau saya tekankan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya itu, terutama ambil setiap kesempatan yang ada. Lihat saya tuh sebagai contoh hidup lah ya. Saya contoh nyata bahwa saat itu saya cuma kayak nyoba-nyoba aja, iseng-iseng aja. Nah, sekarang jadi bisa sampai ke sini. Jadi intinya coba aja. Nggak masalah kok mau nanti hasilnya gimana kan, yang penting coba dulu. Nggak tahu ternyata itu rezeki kamu atau bukan. Aku aja ini yang merasa kayak paling nggak ada apa-apanya dibanding yang lain, ternyata satu-satunya yang lolos. Nah itu kan rezeki kita nggak pernah tahu. Jadi kalau punya melihat ada opportunity dan kira-kira cocok dengan hati, ya apply saja ya gitu. Terus ini ngomong-ngomong, nanti kalau sudah kembali ke Indonesia, sudah selesai kuliahnya, kira-kira Dila rencana jangka pendeknya mau gimana, rencana jangka panjangnya mau gimana gitu? Ada yang mau dibagi gitu? Siapa tahu para permisa out there gitu, wah ini kayaknya potensi ini, aku mau call Dila ini, gitu. Kalau saya sih bukan orang yang sangat visioner ya, jadinya saya cuma memikirkan apa yang kemungkinan akan saya lakukan. Yang pertama itu saya akan mempersiapkan diri dulu, cari-cari beasiswa lagi. Itu yang paling utama sih. Setelah ini saya benar-benar mau cari beasiswa lagi untuk lanjut. Tapi nggak di Indonesia insya Allah, maunya di luar negeri lagi. Iya, betul. Itu rencana saya. Tapi kalaupun belum kesampaian yang itu, plan B saya itu saya mau kerja dulu. Kerja dulu, kumpulin uang, tapi sambil nyari-nyari beasiswa. Betul. Banyak kesempatan kok. Tetap nyari beasiswanya itu. Iya. Tapi nyari kerja dulu, sambil ngumpulin uang. Kan ada tuh yang kayak beasiswa partial fund. Iya, banyak. Jadi kayak kita banyak kesempatan beasiswa, baik beasiswa itu dari Indonesia, pemerintah Indonesia, tapi juga ada beasiswa yang dari universitas-universitas di luar negeri, baik di Amerika, Eropa ataupun Australia dan lain sebagainya. Jadi selalu ada kesempatan. I always believe that if there is a will, is always a way gitu. Yang penting kita itu nggak mudah menyerah gitu ya. Jadi pokoknya
keep going, just keep going Mhm. and keep dreaming Mhm. and do the best you can, Mhm. right? Yeah, Oke, Dila, exactly. nggak kerasa ya waktu sudah berjalan cukup panjang. Nah, ini kira-kira nih Dila, karena di dunia ini kan generasinya tuh sekarang itu boleh dikatakan generasi yang berbeda dengan generasi saya. Saya generasi X ya, sementara generasi sekarang tuh either generasi Z atau Alpha, tapi yang kuliah kan, yang masih di perkuliahan, yang dewasa itu kan generasi Z. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Dila selama ini ya, kemudian ya dari satu titik ke titik yang sekarang ya, yang luar biasa ya, dengan usia yang masih muda seperti ini sudah memiliki prestasi yang luar biasa ya. Kira-kira pesan apa ya yang bisa disampaikan untuk para generasi zaman now, generasinya Dila sendiri, selain tadi take opportunity gitu ya, apa nih yang kira-kira biar teman-teman Dila di sana, teman-teman saya di sana ya, anak cucunya teman-teman saya itu juga bisa apa ya, mengambil inspirasi dari cerita Dila kali ini gitu. Kalau saya sih karena kita sekarang itu generasinya lebih kayak teknologi ya, semuanya tuh teknologi. Pokoknya kita benar-benar hidupnya itu benar-benar ketergantungan sama teknologi saat ini. Dan itu banyak yang membuat anak-anak sekarang itu jadi mager. Mager itu apa? Nah, itu istilah zaman sekarang. Aduh, apa ini? Malas gerak. Mager lah. Nanti kalau mager jadi bikin endut dong. Karena nggak olahraga ya. Tapi dari teknologi itu walaupun kita semager-magernya kan, sekarang kalau teknologi nggak perlu lagi kayak harus ke sana kemari. Sekarang bisa pakai teknologi untuk kirim email. Jadi kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengambil semua kesempatan yang ada, terus mengeksplor apa yang kita bisa gitu. Walaupun kita lagi rebahan, kita bisa ngetik gitu. Kita bisa ngetik. Kalau kita lagi mager-magernya juga bisa kayak nonton YouTube untuk mengasah bahasa Inggris kita misalnya. Atau kita bisa kayak cari-cari beasiswa ya kan? Betul. Nah, sebelum cari beasiswa kita juga bisa mengasah gimana cara menulis esai gitu. Pokoknya kita bisa mendapat ilmu lah dari apa yang kita punya sekarang. Jangan sampai malah teknologi itu kayak menyia-nyiakan kita. Jadi kita jadi tersia-siakan hidupnya, kayak saking magernya cuma scroll TikTok aja. Gitu. Cuma joget-joget nggak jelas. Maksudnya bisa lah joget-joget gitu tapi diselingi juga kan. Intinya dimanfaatkan lah teknologi yang ada. Betul. Intinya jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak meningkatkan potensi diri. Jadi intinya teknologi yang ada itu dipakai untuk meningkatkan potensi diri kita, sehingga masa depan kita itu hopefully lebih cemerlang dan gemilang, dan tentunya bikin bahagia diri sendiri dan juga keluarga. Oke, jadi itu tadi teman-teman semua, bincang-bincang kita dengan Dila, seorang Fulbrighter yang berasal dari Sulawesi dan saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga adik-adik. Selamat berjuang. Semoga semakin sukses dan salam sehat dan kasih sayang yang sangat dalam dari saya, Ibu Iin Handayani. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.